MCU nggak akan bisa buat film bagus lagi setelah Endgame selesai. Itulah komentar-komentar netizen setelah film Endgame keluar. Saya ngerti sih kenapa komentar itu bermunculan di luar sana, karena memang film penutup Infinity Saga itu sangat luar biasa. Setelah Endgame itu, ada beberapa film MCU yang keluar, termasuk Far From Home, Black Widow, Shang-Chi, Eternals, Spider-Man No Way Home, dan sekarang Doctor Strange in the Multiverse of Madness ini. Dari beberapa film tadi, Eternal menjadi film terburuk bagi saya. Karena entah mengapa film itu seperti nggak ada artinya dengan cerita yang sudah Marvel bangun sejauh ini. Lihat saja sih nanti kedepannya seperti apa. Setelah film No Way Home, Marvel langsung menancapkan gas dengan merilis teaser perdana dari Doctor Strange in the Multiverse of Madness, di mana muncul pertama kali di post-credit scene No Way Home. Dan itu membuat saya pribadi sumringah dan senang, karena Doctor Strange adalah tokoh favorit saya dari semua superhero Marvel sejauh ini. Lalu, ketika 5 Mei kemarin, film Doctor Strange tayang di Indonesia, saya berkesempatan untuk nonton di hari pertama. Gimana tanggapan saya? Ini dia. Jujur saja, saya akui ekspektasi saya kepada film ini terlalu tinggi ternyata. Tidak kecewa sih sebenarnya, hanya saja seperti dipatahkan ekspektasi sendiri. Kenapa demikian? Alasan pertama karena CGI-nya. Film Marvel emang terkenal dengan efek CGI yang dimana-mana itu. Bahkan mungkin ini 90% adalah CGI semua. Kita disuguhkan dengan tampilan kehancuran gedung, bentang alam multiverse, dan lain-lain yang sudah pasti itu CGI. Hanya saja kualitas CGI di film ini serasa kurang. Mata saya seolah mengatakan bahwa itu CGI, apalagi waktu Doctor Strange dan America Chavez melintas semesta dinosaurus. Itu sangat kerasa sekali CGI-nya. Saya pikir di trailernya bakal dibetulin di film finalnya, tapi ternyata tetap sama saja, kelihatan sangat palsu sekali menurut saya. Bukan hanya itu aja sih, tampilan pasukan Ultron di Illuminati juga berasa aneh. Beberapa kali saya melontarkan kata-kata aneh robotnya, tampilannya, dan juga gerak-geriknya. Selanjutnya ada scenes yang nggak perlu. Ya, ada beberapa adegan yang buat saya mengelitkan dahi, yaitu ketika Doctor Strange, Wong, dan Amerika duduk di sebuah kafe. Nah, itu kan ada wanita tuh yang ingin minta foto. Hanya sekilas aja dan tidak ditampilkan kelanjutan scene itu apa. Kita nggak pernah diperlihatkan apakah si wanita tadi jadi foto atau enggak. Saya inget sih ketika di film Avenger Endgame ketika Hulk diminta foto sama bocah-bocah. Tapi kan kalau itu diliatin skinnya tuh scene-nya. Nah, kalau ini enggak. Jadi kita kayak kenapa sih nggak dibuang aja adegan itu? Ada lagi tuh waktu adegan salah satu anak buah Wong, saya nggak tahu sih namanya siapa, yang perempuan berambut pendek jatuh karena tembakan Wanda. Itu diambil close up dan hanya dia yang disorot. Menurut saya itu useless. Kenapa nggak take wide aja semua yang jatuh dalam scene itu? Bagi saya adegan itu dibuang aja juga cukup. Nah itu sih beberapa adegan yang nggak perlu yang saya rasa bisa dibuang dalam film itu. Selanjutnya ada Chiton. Chiton itu monster yang menunggu altar Wanda di sebuah gunung itu. Nah, itu ternyata sangat mengejutkan sekali karena dia adalah monster yang sangat mudah untuk dimatikan karakternya. Itu ketika diserang dengan tali terus ditarik ke jurang itu dan dia langsung nggak kelihatan lagi setelah itu dia hidup atau mati sebenarnya. Cuman kita bisa simpulkan kalau dia mati dan itu sangat mudah sekali matinya. Andai saja ditambahkan lagi dengan adegan-adegan pertarungan yang luar biasa, saya rasa Chiton bakal lebih berfungsi di film ini, tapi ternyata ya seperti itu aja. Bagian lain yang lemah yaitu ceritanya. Bagian ini tidak seburuk Eternal sih sebetulnya, hanya saja film ini memiliki premis yang kurang menarik. Bahkan seperti tidak nyambung dengan judulnya yang In the Multiverse of Madness. Film ini fokus ceritanya di si Wanda yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa kedua anaknya ikut menghilang setelah kejadian di kota Westview pada serial WandaVision itu. Alasan itulah yang menjadikan Wanda villain dalam film ini dengan menggunakan segala cara untuk dapat bergabung kembali dengan kedua anaknya yang diketahui hidup di semesta lain itu. Bahkan anehnya, kalimat yang menjadi headline di teaser film ini yaitu ancaman terbesar bagi universe ini adalah kamu, menunjuk kepada Dr. Strange. Tidak begitu digali. Digali sih memang, tapi itu bukan untuk semesta utama, melainkan semesta yang ada Sinister Strange-nya. Saya yakin jika memang Doctor Strange menjadi masalah dalam semesta ini, maka cerita lain akan disajikan jauh lebih baik dari ini. Ini mah bukan Doctor Strange in the Multiverse of Madness, tapi Doctor Strange in the Wanda of Madness. Saya paham sih, mungkin Marvel menyimpan cerita untuk membangun rasa penasaran di film selanjutnya. Tapi bagi saya, karya tetaplah karya, dan karya yang bagus adalah karya yang tidak membutuhkan penjelasan kepingan karya yang lain.
Nah, karena cerita film ini berfokus pada kelanjutan cerita film WandaVision, serial WandaVision yang ada di Disney Plus-nya Marvel, itu membuat film ini berasa terlalu cepat. Mungkin bisa ditambah 30 menit lagi. Ya, walaupun udah 2 jam, tapi saya rasa akan lebih cukup jika 2 jam 30 menit. Bagi saya kurang puas dengan adegan pertempurannya. Film seperti terasa tiba-tiba ke sini, tiba-tiba ke situ. Sebenarnya itu hal yang bagus sih untuk menyingkatkan durasi. Jadi dari awal memang seperti diajak buru-buru untuk menyelesaikan film ini. Tapi bagi saya, siapa sih yang gak betah sama film yang sudah ditunggu-tunggu kemunculannya? Kalau saya sih rela menghabiskan 3 jam hanya untuk film yang kedatangannya saya tunggu-tunggu, seboring apapun filmnya. Asal ada maknanya dan sesuai ekspektasi. Kesimpulannya, film ini sebenarnya bagus bagi yang tidak berekspektasi terlalu tinggi. Salahnya, saya terlalu tinggi berekspektasi, jadi hasilnya kecewa. Tapi jangan sedih, kamu tetap mendapatkan tontonan yang bombastis ala Marvel yang sudah pasti memuaskan dahaga haus akan film superhero dari Marvel. Nah, dari beberapa kritik yang saya lontarkan tadi, sebenarnya masih banyak positifnya dari film ini. Seperti adegan Wanda yang luar biasa, cek, dia mampu membunuh semua cameo dalam film ini dalam beberapa detik saja, yang saya juga lumayan terkejut. Adegan horor, cek. Nah, karena film ini adalah disutradarai sama Sam Raimi, yang katanya memang ahli dalam buat film horor, saya sih kurang tahu ya. Nah, tumpahan darah juga cek di film ini, bahkan saya juga lumayan kaget juga dengan adegan darah. Marvel nggak biasa menggunakan elemen ini. Yang terakhir itu serialnya Moon Knight. Yap, Marvel saatnya berubah supaya image film anak-anak itu berubah di Marvel. Dan saya rasa itu formula yang bagus dan pasti laris-laris aja dengan nama besar MCU. Nah, itu tadi review dari saya. Like jika suka dengan videonya, dislike aja bila tidak suka. Oh ya, dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan komen yang membangun. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Sip.